anak-anak yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Tetap semangat belajar. Ya, Miss berharap anak-anak tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Kita akan belajar bersama-sama dalam pendidikan agama Kristen, pelajaran yang ketiga dengan tema saling mengasihi anggota keluarga. Kita akan mendengar kisah Alkitab tentang kisah Yusuf. Supaya semangat pagi ini, Miss mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama. Sikap berdoa yang baik. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesehatan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mulai belajar. Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Doa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah belajar, siswa dapat menerima dan mensyukuri keberadaan keluarganya sebagai pemberian Allah. Yang kedua, tujuannya adalah menunjukkan sikap saling mengasihi dalam keluarga. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh perbuatan saling mengasihi di dalam keluarga. Selanjutnya, anak-anak dapat menyimak kisah Yusuf dengan baik sesuai dengan kitab Kejadian pasal 37 sampai 45, di mana Bapak Yakub ini mempunyai dua istri yang bernama Lea dan Rachel. Nah, Bapak Yakub dari kedua istri ini mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Yang pertama bernama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keluarga ini sangat mengasihi satu dengan yang lainnya. Tapi, tahukah kalian di antara ke-12 anaknya ini, Bapak Yusuf sangat mengasihi Yusuf. Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu, Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah maha indah. Hadiah itu membuat saudara-saudara yang lain jadi iri kepada Yusuf. Ya, Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Yusuf juga pernah bermimpi, dan dalam mimpinya Yusuf merendahkan saudara-saudaranya, sehingga semakin bertambah irilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Karena kasih yang diberikan Yakub itu tidak sama dengan kasih yang diberikan kepada anak-anak yang lain. Suatu kali ketika mereka mengembalakan domba di padang, saudara-saudaranya mempunyai sebuah rencana yang ingin menunjukkan balas dendam kepada Yusuf. Ketika Yusuf datang dan memamerkan jubahnya, saudara-saudaranya berniat jahat, yaitu memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang sudah tua. Tolong, tolong, jangan kakak, jangan lakukan ini padaku, teriak Yusuf. Tetapi kakak-kakaknya tidak menghiraukannya. Nah, kemudian lewatlah di depan mereka saudagar kaya dari Mesir. Mereka berinisiatif mengangkat Yusuf dari sumur dan menjual Yusuf kepada saudagar yang ada di Mesir itu. Dan mereka pun pulang mengatakan hal kebohongan kepada Yakub. Mereka mengatakan Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lalu Bapak Yakub pun menangis sambil menunjukkan pakaian jubah yang diberikan Yakub kepada Yusuf yang dilumuri dengan darah binatang. Waktu terus berganti dan berjalan.
Yusuf yang berada di Mesir, kini Yusuf tidak lagi menjadi seorang tahanan dan budak, tetapi Yusuf melalui proses yang panjang diangkat menjadi sebuah kepala istana Mangkubumi di kerajaan Mesir karena kejujuran yang dimiliki oleh Yusuf. Suatu hari di Kanaan mengalami bencana kelaparan, kecuali di tanah Mesir, karena di tanah Mesir penuh dengan melimpah bahan makanan, sehingga Bapak Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi membeli bahan makanan, yaitu gandum di Mesir. Sesampainya di Mesir merupakan awal pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya. Ke-10 saudaranya tidak mengenal Yusuf, tetapi Yusuf sangat mengenal saudara-saudaranya. Mereka berlutut memohon untuk mendapatkan gandum dan makanan. Akhirnya Yusuf pun menguji apakah kakak-kakaknya ini sudah berubah sikap atau belum. Dan Yusuf pun meminta para pelayannya untuk memberikan gandum dan mengembalikan uang mereka ke dalam karung. Ketika dalam perjalanan, anak-anak Yakub ini membuka gandum yang dibawanya dari Mesir. Mereka melihat uang mereka ada di dalam karung dan mereka sangat ketakutan, menceritakan hal itu kepada Yakub ketika mereka sampai di rumah. Setelah kedua kalinya mereka ingin kembali ke Mesir untuk membeli gandum karena sudah habis, tetapi Yusuf merasa iba dan sangat mengasihi keluarganya, sehingga ketika Yusuf mengetahui bahwa saudara-saudaranya sudah berubah sikap, Yusuf pun memberitahukan kepada mereka bahwa dirinya lah Yusuf yang sudah dijual beberapa waktu yang lalu. Menangislah Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya pun takut karena Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Tetapi hal itu disampaikan kepada Yusuf karena Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya dan sudah mengampuni saudara-saudaranya. Pada akhirnya Yusuf meminta supaya Bapak Yakub dan semua keluarganya untuk pindah ke Mesir, sehingga mereka tidak kekurangan pangan lagi. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf? Ya, kita dapat belajar kisah hidup Yusuf yang menderita hingga menjadi penguasa. Prestasi yang diraihnya dengan kerja keras dan mampu melewati berbagai kesulitan dan cobaan karena pertolongan Tuhan saja. Berdoa mohon agar Tuhan memberi ketabahan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Kesimpulannya, melalui kisah ini kita dapat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan keluarga kepada kita. Antar anggota keluarga kita harus saling mengasihi dan mengampuni seperti kisah Yusuf. Melalui kisah Yusuf kita dapat belajar untuk mengakui kesalahan, saling berbagi, saling memaafkan, dan Yusuf sangat mengasihi keluarga dan saudara-saudaranya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan. Berkatilah selalu orang tuaku dengan kesehatan dan kesabaran. Berkatilah selalu keluargaku dengan cinta kasih, kerukunan, dan damai sejahtera untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, pesan Miss Lupi, tetap selalu jaga kesehatan dengan menerapkan protokol 5M. Selanjutnya, anak-anak tetap semangat belajar dan patuh pada nasihat orang tua. Jangan lupa berdoa supaya virus corona segera berlalu. Terima kasih, kita berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Bye-bye, Tuhan memberkati.